di tepi sungai Daksu. Menetapkan jiwa bumi. Moer. Jiwa langit. Jiwa kehidupan. Ditetapkan. 3 jiwa telah ditetapkan. Tanpa 7 Pilma. Dan ini adalah apa yang aku ajarkan kepadamu. Teknik iblis surgawi penciptaan. Sungguh teknik iblis surgawi penciptaan yang luar biasa. Jadi kau adalah sisa-sisa dari kultus iblis surgawi. Li Jiangguxi. Li Jianggulau. Aku hanyalah orang biasa sekarang. Kalian semua dari kultus iblis surgawi menggunakan teknik iblis surgawi penciptaan untuk menguliti kulit manusia, mengubah mereka menjadi ternak, memungkinkanmu untuk memerintah dan membantai mereka. Sungguh orang yang kejam. Kau berani mengklaim bahwa kau adalah orang biasa. Itu karena dia pada awalnya adalah ternak, dan kulit manusia hanyalah pakaian luar. Daksu adalah tanah yang ditinggalkan oleh para dewa. Siapapun yang bertemu dengan orang-orang buangan Daksu akan dibunuh tanpa ampun. Dan kau yang menggunakan teknik iblis jahat. Hari ini, aku pasti akan melenyapkanmu. Jadi kau berasal dari sekte Li Jiang, 5 anjing tua. Amalnya, sebuah sekte ortodoks yang bermartabat. Namun kalian telah jatuh menjadi algojo kerajaan Yan Kang, mencelakai orang yang tidak bersalah. Hari ini bukan kalian yang akan mencabut nyawaku, melainkan aku akan membunuh kalian berlima. Sungguh sombong. Hari ini orang tua ini juga akan menegakkan keadilan atas nama langit. Moer, beberapa anjing tua ini tidak bisa menanganiku. Cepat lari. Jika kau tetap di sini, Nanek akan teralihkan perhatiannya. Tuan kota telah memerintahkan radius 50 km. Jangan biarkan ada yang selamat. Nanek sudah lama sejak aku memurnikan kulit manusia. Serang. Di dalam pil pedangku ini, tersembunyi 6.842 pedang. Kau sebenarnya bisa. Kau pastinya bukan anggota kultus iblis yang tidak dikenal. Siapa sebenarnya kau? Tidak, udaranya bocor. Aku mendengar suaramu. Kau adalah istri pemimpin kultus iblis surgawi. Instruksi Neneksi. Setelah gelap pergilah cari patung dewa. Cahaya patung dewa dapat melindungi diri sendiri. Inilah tempatnya. Jejak jurang Daksu. Selama aku masuk ke sini, aku bisa menggunakan kegelapan untuk membunuh balik mereka. Mengapa bocah iblis ini terus berlari? Mungkinkah ada sesuatu yang aneh? Saudara, kau tidak perlu khawatir. Dia hanyalah seorang sampah yang belum menembus dinding. Pas sekali bagi kita bersaudara untuk berlatih dengan benar. Pergi.
Adik kecil. Saudaraku, sepertinya ada sesuatu di dalam kegelapan. Saudara itu oleh sesuatu di dalam kegelapan. Dibunuh. Bocah iblis kecil ini sengaja mengulur waktu. Menunggu malam tiba, menggunakan kegelapan untuk membunuh kita. Celaka. Jelas kaulah yang mengejar tanpa henti. Menyebabkan kematian kalian sendiri. Terlebih lagi. Kalian layak mati. Apa hubungannya denganku? Bocah iblis kecil. Jangan kira aku tidak tahu di mana kau berada. Jika kau tidak segera keluar, aku akan keluar lagi dan membunuh kalian semua dengan cepat. Kalian bertindak sembrono di Daksu. Daksu tidak akan mengampuni kalian. Malam ini, kalian semua harus mati di sini untuk menemani nyawa-nyawa tak berdosa itu dalam kematian. Bocah. Adik seperguruan benar-benar memiliki rencana yang cemerlang. Jika kau tidak sengaja memancingnya untuk berbicara, aku tidak akan menemukannya. Saudaraku tidak perlu membuang kata-kata padanya. Bunuh saja dia secara langsung. Bocah kecil, mari kita lihat berapa banyak serangan pedang yang bisa kau tahan. Mengapa kegelapan tidak muncul? Keturunan iblis kecil. Berhentilah berpikir untuk melarikan diri. Kemarilah berlutut dan mohon ampun. Aku akan memberimu kematian yang cepat. Jika tidak, aku akan menyiksamu perlahan-lahan. Aku memohon padamu. Bermimpilah. Jika kau punya kemampuan, maka datang dan bunuhlah aku. Tidakkah kau ingat penduduk desa itu? Tolong ampuni nyawa mereka. Aku setuju. Mereka berlutut dan memohon padaku. Saat mereka berlutut, aku tidak membunuh mereka. Hingga kematian mereka. Mereka tidak bisa beristirahat dengan tenang. Kau benar-benar menyedihkan. Hari ini aku tidak akan membiarkanmu meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Hanya denganmu, kau bukanlah makhluk itu di dalam kegelapan. Sebelum itu, aku ingin melihat seberapa keras tulangmu. Seberapa keras mereka sebenarnya. Kakak dan adik, lihatlah. Ini adalah patung dewa, tapi ini adalah tanah yang ditinggalkan oleh para dewa. Perkumpulan itu memiliki perlindungan dari patung dewa. Aku harus berurusan dengan keturunan iblis ini. Patung dewa telah menjadi responsif. Atau mungkin ia mendukung kita. Semua harta karun ada pada patung dewa ini. Jika kita bisa mendapatkan harta karun ini, Harta karun. Saudara ketiga, pergi dan ambil harta karun itu. Aku akan mengawasinya. Baiklah. Kakak. Selamatkan aku. Seperti yang diharapkan. Inilah yang kau maksud dengan patung dewa mendukungmu. Konyol. Bocah iblis keturunan kau mencari mati. kakak, apa ini? Ini buruk. Ini adalah dewa iblis yang datang ke Dak Suhaili. Suara apa ini? Retakan telah muncul di dinding embrio spiritualku.
Suara ilahi sebenarnya mirip dengan suara embrio spiritual di dalam tubuhku. Mungkinkah esensi spiritualku telah disegel oleh suara ilahi? Bukankah guru berkata bahwa para dewa telah meninggalkan Daksu? Mengapa patung batu sang dewi masih menanggapi bagi orang-orang yang ditinggalkan ini untuk melawan klan iblis? Suara iblis memasuki tubuhku lagi. Dinding embrio spiritualku semakin retak. Karena begitulah adanya. Aku ingin suara iblis menembus apa yang menghalangiku. Suara ilahi penembus dinding. Aku ingin bangkit. Apakah aku benar-benar keturunan iblis? Aku adalah iblis yang disegel oleh para dewa. Tidak, aku adalah tubuh hegemon. Aku bukan iblis. Karena dia secara bersamaan sedang diserang oleh suara dewa dan suara iblis. Tidak akan lama lagi sebelum jiwanya tercerai-berai. Ini buruk. Dia memanfaatkan suara dewa dan suara iblis untuk kultivasi. Jika kita tidak melenyapkannya, dia pasti akan menjadi ancaman besar di masa depan. Sayang sekali. Dia sebenarnya tidak berhasil menembus. Namun dengan hancurnya dinding embrio spiritual, energi vital yang diserap, aku merasakannya bersaing. Kekuatan harta karun ilahi. Keturunan iblis kecil. Kau berkultivasi menggunakan suara iblis, namun mengaku bahwa kau bukan iblis. Fajar telah tiba. Nyawamu. Kembali ke tanganku. Jangan terburu-buru. Aku akan mengirimmu ke kematianmu sekarang juga. Sialan. Bocah ini jelas belum menerobos ranah. Bagaimana energi vitalnya bisa begitu mendalam? Energi vitalnya. Bagaimana bisa itu? Menjadi semakin tebal semakin lama kita bertarung. Tidak bisa memperpanjang pertempuran. Mantra penahan tubuh terpatri di dalam hatinya. Kau bahkan belum menembus alam embrio roh. Selanjutnya hanya ada kematian. 9 pedang menembus hati. Serang. Dia benar-benar bisa menahannya secara langsung. Inilah tubuh hegemon. Aku bilang, tidak ada dari kalian yang bisa pergi hari ini. Kalian harus membayar kejahatan kalian. Bayar harganya. Kau sudah kehabisan tenaga. Bersiaplah untuk mati. Hancur dan tenggelam. Bagaimana? Bagaimana bisa seperti ini? Aku bilang, bahkan jika aku mati bersamamu, aku tidak akan mengampunimu.
Jangan lari. Keturunan iblis. Jangan lari. Tubuhku sangat lelah. Keturunan iblis. Aku akan membunuhmu. Kakek. Nenek. Mengapa kalian semua datang? Aku membesarkanmu melalui kesulitan dan kerja keras. Ini adalah pertama kalinya kau meninggalkan rumah, menghabiskan malam dengan wanita asing. Aku khawatir. Tentu saja aku harus datang. Kalian semua. Kapan kalian semua sampai? Fajar, kami tiba. Lalu aku hanya melawan mereka. Mengapa kau hanya menonton? Aku tidak sedang melihat. Aku sedang mendengarkan. Kalian semua. Mu'en, kau sudah dewasa. Tapi jangan khawatir. Selama aku di sini, tidak akan terjadi apa-apa padamu. Mu'er, jangan takut. Aku datang untuk membantumu. Nenek dan kakek tidak salah. Hanya dengan cara ini, aku bisa berhasil. Kau ternyata masih hidup. Di mana kelima pamanku? Di sungai. Memberi makan ikan. Kau membunuh orang-orang dari sekte Li Jiang. Istana Kekaisaran tidak akan mengampunimu. Istana Kekaisaran. Siapa yang akan tahu? Aku tidak menyangka kedalaman reruntuhan besar Great Ruins menarik perhatian sedemikian rupa. Kau adalah orang dari Istana Kekaisaran. Itu benar. Aku pejabat ini berasal dari negara Yan Kan, Jenderal bela diri setia peringkat keempat, Ken Feiye. Adalah ahli peringkat keempat dari ranah hidup dan mati. Jenderal Qin. Jenderal Qin. Saudara-saudaraku, semuanya mati di tangan iblis-iblis ini. Aku mohon padamu untuk menegakkan keadilan bagiku. Bunuh kelompok pemimpin iblis ini. Pemimpin iblis. Tapi aku tidak merasa dia adalah seorang pemimpin iblis. Dia berkultivasi menggunakan suara iblis. Di masa depan dia pasti akan menjadi iblis jahat. Suara iblis. Suara iblis. Anggota sekte Li Jiang adalah orang-orang dari Istana Kekaisaranku. Aku tidak peduli apakah kau iblis atau bukan. Sebagai orang buangan, orang-orang dari Istana Kekaisaranku pantas mati. Nenek. Tubuhku melemah. Yang satu ini memiliki energi vital yang melimpah, membunuhmu seperti menginjak semut sungai. Kau benar-benar meremehkan semua orang. Kau berani tepat di depan kami. Muesran. Mantan bintang berani berdiri. Orang-orang dari Istana Kekaisaran masih berani bertindak. Tidakkah kau takut bahwa Istana Kekaisaran akan menghukum kejahatanmu? Tidak ada Istana Kekaisaran di Daksu. Ini adalah tempat tanpa hukum. Kau tidak bisa menghukum kejahatan siapapun di sini. Bolehkah aku bertanya, bagaimana cara memanggilmu? Desa Tetua Cacat. Seseorang yang lumpuh. Seorang inspektur ilahi yang bermartabat. Sebenarnya tinggal di sebuah desa kecil. Namun aku adalah seorang kultivator iblis. Dan aku bertindak tanpa memihak. Bahkan jika kau adalah dewa kesedihan, kau tidak dapat menghalangiku. Kau dan Muahir. Siapa yang memberimu keberanian? Di bawah langit yang luas, semuanya adalah tanah raja. Di dalam batas-batas wilayah, semuanya adalah rakyat raja. Daksu juga merupakan wilayah Istana Kekaisaranku. Aku menerima dekret negara untuk memetakan medan Daksu. Siapa yang berani menghentikanku? Istana Kekaisaran. The film was translated and Otoritas narrated yang by sangat M besar. Media.
Jenderal Qin. Giok itu tidak buruk. Benda apa ini? Barang milik wanita. Muea. Ini untukmu. Apa ini? Baunya harum. Ini adalah handuk keringat gadis itu. Tidak tahu malu. Kau mundurlah. Si cacat ini adalah pencuri yang bertahun-tahun lalu menyusup ke istana kekaisaran dan mencuri cakram kekaisaran, alam pencuri surga. Jadi dia seorang gadis. Kalau begitu jangan kembali. Tangkap dia dan bawa dia kembali. Moer akan menjadikannya istri untuk melahirkan putra yang gemuk. Putri, Kau gadis kecil, sangat lucu. Nenek benar-benar sangat mencintaimu. pedang perunggu. Kaisar manusia. Muer sudah ditemukan. Ayo pergi. Kemarilah. Terima kasih tulusku kepada kalian semua yang menjaga dan mengendalikan Daksu di malam hari. Awalnya aku berniat menjagamu. Tapi gadis kecil itu jauh lebih lucu darimu. Jadi kau tidak berguna sekarang. Desa Tetua Cacat Daksu. Nenek. Kemana kau akan pergi? Setelah meminum darah 4 ruh, kalian berdua akan menyempurnakan pernikahan kalian. Cepatlah dan lahirkan untukku seorang putra yang gemuk. Putra gendut yang besar. Nenek. Jangan salah paham. Aku hanya ingin mengambil potongan kain ini. Kau terlalu gemuk. Bukan tipeku. Penggembala sapi, lihatlah baik-baik di bagian mana aku gemuk. Kau membiarkan rambut di kedua sisi untuk membuat dirimu terlihat lebih kurus. Tapi jika kau menyisihkan rambut ini, kau tetap terlihat gemuk. Wajah tembam itu alami. Aku juga tidak ingin menjadi seperti ini. Lihat, kau menjadi kesal saat aku menyebutkannya. Apa yang perlu dibandingkan dengan penggembala sapi sepertimu? Mempertimbangkan statusku. Aku bertanya padamu, teknik kultivasi yang biasa kau latih. Teknik apa itu? Itu adalah yang diajarkan kepadaku. Teknik 3 eliksir tubuh hegemon. Teknik pemandu. Kau, Apa itu teknik pemandu? teknik pemandu adalah teknik kultivasi yang paling umum di dunia. Ini dilatih oleh mereka. Manusia biasa yang tidak memiliki tubuh spiritual. Aku meremehkan. Ini adalah tubuh hegemon. Kakak berkata. Fisik fana adalah tubuh hegemon. Bajingan mana? Yang bergosip tentangku di belakangku. Baiklah, baiklah, baiklah. Tubuh hegemon. Ini adalah darah 4 roh. Benar. Ada apa?
Semangkuk was darah 4 roh ini, translated darah and apa yang narrated digunakan by untuk memurnikannya? Ini sebenarnya adalah energi darah dari tubuh spiritualku yang telah bangkit. Berkali-kali lipat lebih kuat. Ini. Sama seperti biasanya. Apakah kau baik-baik saja? Aku, yang berada di alam 5 luminari, tidak dapat menahan energi darah ini. Kau biasanya meminum ini. Sebenarnya aku juga tidak suka meminum ini, tapi tunggu, dia berkata, meminum ini dapat meningkatkan vitalitas seseorang. Kau hampir lupa. Kau Kami bertanya tentang kebangkitan tubuh roh, 4 darah dewa. Berasal dari alam manusia langit dan alam hidup mati, darah iblis. Itu sudah sangat langka. Ini. Mungkinkah ini berasal dari alam aspek ilahi, darah iblis? Hal yang begitu berharga. Dia meminumnya seperti air. Orang seperti ini, bagaimana bisa dia terdampar di Daksu? Di sebuah desain yang tidak mencolok, dan ada juga Kinbo yang mengandalkan pada teknik pemandu. Siapa sebenarnya kau? Pikiran dan semangat terfokus menjadi satu. Energi vital membakar seperti api. Ki spiritual dari 4 roh secara terus-menerus memasuki tubuhku, memurnikan embrio rohku. Vitalitas yang berubah menjadi roh ilahi. Ini adalah tanda kebangkitan. Tak disangka. Bukankah dia sudah menembus dinding embrio roh? Aku merasa bahwa embrio rohku sedang mengalami transformasi. Vitalitas naga hijau. Itu tidak biasa, dan vitalitas macan putih. Tubuh Hegemon memang luar biasa. Vitalitas 4 roh sedang membangkitkan embrio rohku, tubuh HGMON-ku. Aku akan mendobrak dindingnya. Hancurkan dindingnya. Demi langit. Apa yang kulihat? Itu adalah tubuh dari tubuh Hegemon. Secara tak terduga menjulang di atas 4 bijak. Benar-benar layak menjadi tubuh Hegemon. Mengapa kalian semua menatapku? 5 jenis vitalitas terkondensasi di dalam tubuhnya. Aku telah hidup begitu lama, namun aku belum pernah melihat fenomena aneh seperti itu. Aku meminum darah 4 roh. Aku tidak tahu bagaimana, tapi tiba-tiba aku bangkit. Pakaian ini. Apakah kamu berencana untuk pergi keluar? Orang-orang dari Istana Kekaisaran telah menyerbu Daksu. Hari-hari damai telah berakhir. Aku harus pergi ke Kota Naga untuk menyelidiki situasinya. The film was translated Sangat and disayangkan narrated bahwa by M. kultivasi Lee. luar saat ini masih dangkal.
Jalan di depan. Aku takut tidak akan lagi damai. Maka Muir harus menjadi kuat. Kota naga bermaksud agar Daksu memiliki sedikit prajurit. Maka aku akan merebut kota itu. Di mana nenek? Kemana nenek pergi? Muir, Senyum dari suci dari kultus iblis surgawi. Kau adalah nenek. Muir, apakah kau ingin datang ke kota naga bersamaku? Kota naga. Itu benar. Sekte Li Jiang menerima perintah dari kota naga. Itulah sebabnya mereka datang ke Daksuku untuk mencelakai orang yang tidak bersalah. Aku akan pergi. Sudahkah kau memikirkannya matang-matang? Dia membunuh ratusan orang kita. Aku harus menuntut keadilan bagi mereka. Baiklah, Dan mau. Aku pasti akan membalaskan dendammu. sendiri. Istana Tuan Kota Naga. Orang tua dari 100 kebajikan. Benar-benar luar biasa. Nyonya Huangbi. Menarik. Lihat dia. Itu sangat menyenangkan. Bagus. Bai Mei. Hei Sun Su. Istri pemimpin sekte. The film was Sudah lama translated tidak bertemu. and narrated by M Media. Kitab suci iblis pengasuh agun. Nyonya telah mempelajarinya begitu lama. Namun belum. Semuanya manjakan mata kalian dengan ini. Apel. Istri pemimpin sekte dari sekte iblis langit. Dia telah menghilang selama lebih dari 10 tahun. Tak disangka dia akan muncul di sini. Istri pemimpin sekte. Terima kasih telah memberkati kami dengan kehadiran Anda. Kota naga aku. Seekor naga yang memberkati kediaman rendah ini. Kota naga megah dan menjulang tinggi. Itu hampir menyaingi ibu kota kekaisaran. Bagaimana mungkin ini adalah kediaman yang sederhana ini? Aku membunuh banyak orang dari sekte iblis langit. Hanya untuk menemukanmu. Dan mendapatkan salinan dari kitab suci iblis pengasuh agun di tanganmu. Aku tidak pernah menyangka kau akan mengantarkan dirimu sendiri tepat ke depan pintuku. Aku tidak pernah menyangka kau begitu menyukai kitab iblis pengasuhan agungku. Tapi tahukah kau, orang di dalam yang paling menginginkannya adalah dia. Bahkan jika aku menyerahkan kitab iblis pengasuhan agung kepadamu, apakah menurutmu kau bisa meninggalkan kota naga? Aku takut Tuan Kota Fu akan menjadi orang pertama yang tidak setuju. Terlebih lagi orang-orang yang hadir di sini tidak akan membiarkanmu meninggalkan Daksu. Begitu hebat. Apakah kau takut? Aku sudah tua. Aku takut aku tidak punya banyak hari lagi untuk hidup sebelum aku mati. Jika aku bisa melihat yang dirumorkan. Kitab suci yang memungkinkan seseorang menjadi dewa atau iblis. Kitab suci iblis pemeliharaan agung. Itu akan dianggap bagiku. Telah melihat pemandangan yang luar biasa. Mudah dilakukan. Siapa lagi yang ingin melihatnya? Aku. Karena nyonya telah tiba. Maka aku juga ingin melihatnya. Di mana Tuan Kota? Istri pemimpin sekte. Aku bukan milikmu. Kitab suci iblis pemeliharaan agun. Aku hanyalah. Kultus iblis langit sudah terlalu lama bagimu. Istri pemimpin kultus berdiri sendirian. Aku hanya ingin berbagi beban untuk nyonya. Apakah ini kitab suci iblis pengasuh agun? Ini adalah kitab suci iblis pemeliharaan agung. Jimat di atasnya adalah segel dari ketua kultus baru-baru ini.
Karena semua orang tertarik. Mana berani aku merahasiakannya? Jika kau ingin melihat Kobolah, tapi sebaiknya kau pikirkan baik-baik konsekuensinya. Jika kau membaca kanon iblis kultus iblis langit, kau menjadi musuh kultus iblis langitku. Pada saat itu, orang yang dikejar bukan lagi aku. Jika kau yakin bisa melarikan diri, maka silakan saja. Siapa itu? Siapa yang berani membuat kekacauan di sini? Betapa kuatnya hawa jahat itu. Jadi, ternyata ini adalah aroma Daksu. Benar-benar sulit dipercaya. Tuan Fata, saat makan di tempatmu ini, aku butuh uang. Aku ingin tahu, apakah 100 Dragon Coin sudah cukup. Tapi tunggu sebentar. Aku akan pergi menghadapi seseorang, dan kemudian menyelesaikannya denganmu nanti. Tuan Muda Ting Yue. Katanya orang terbuang menggelar tantangan bela diri di sini. Menang akan menghasilkan 100 Dragon Coins. Aku adalah salah satu dari orang-orang terbuang. Jadi aku datang untuk mencoba. Keberanian yang luar biasa. Orang muda sepertimu. Ada banyak. Hanya saja sangat disayangkan bahwa mereka mati. Aku punya 100 koin nage di sini. Jika kau menang, maka bawalah pergi. Tapi selama 3 tahun ini, aku telah membunuh lebih dari 1000 orang di sini. Jika kau ingin menantangku, kau tidak layak. Golok macam apa ini? Teknik gerakan yang sangat cepat. Nah, Orang yang terbuang ini sebenarnya membunuhnya, Tuan Muda Ting Yue. bocah kecil. Aku akan mencabik-cabik tubuhmu menjadi 10.000 keping. Tangkap mereka semua untukku. Lari cepat. Bocah kecil. Aku akan mencabik-cabik tubuhmu menjadi 10.000 keping. Mencolok tapi tidak praktis. Jiwa surgawi terperangkap. Kau tidak bisa menghentikanku. Bangsa saat ini sedang dalam perjalanan. Jika kau membunuhku, kalian semua harus dikubur bersamaku. Aku tidak akan dikubur bersamamu. Karena aku akan berubah menjadi wujudmu. Mewarisi kota naga. Mu'e. Ini aku. Nenek Si. Daksu.
nenekmu baru-baru ini menggunakan identitas Tuan Kota Naga untuk mencari tahu. Bansayan kan mengirim orang untuk mensurvei peta Daksu dan berencana untuk mengirim pasukan ke Kota Naga lagi. Ini berarti mereka berniat untuk mengerahkan pasukan di Daksu. Kita harus waspada terhadap hal ini. Mu'er, tinggal di Daksu akan terpengaruh. Aku bisa berubah menjadi Fuyundi lagi untuk pergi ke Kota Naga dan mencari informasi. Lebih baik pergi. Ini. Lalu Mu'er, pada akhirnya tetap harus pergi. Matua akan mencobanya. Di vital naga biru Mu'el. Bagus. Bagus. Luar biasa, Ki Vital Mu'er sudah melimpah, dan sekarang dia memiliki berkat dari Ki Vital Naga Biru. Bahkan jika orang tua ini berkultivasi hingga alam 5 luminari, akan sulit untuk melawan. Giliranku. The film was translated and Nah, narrated apa by yang aku M. ajarkan Media. padamu? Kau belum sepenuhnya menguasainya. Si lumpur tunggu. Jadi, ternyata kau bisa berjalan tanpa kru. Mu'er, selama bertahun-tahun, aku mengajarimu jalan melukis, bukan metode pembunuhan yang kejam, metode yang kikuk itu, melainkan keahlian orang-orang yang tercerahkan. Itu membutuhkan pemahaman. Dua naga ini aku lukis menggunakan kemampuan ilahi. Selama kau menitik matanya, mereka bisa berubah menjadi naga dan pergi. SNCBC dingin. Si bisu tua, kamu menyembunyikan hal yang begitu bagus. Kakek bisu, kau ingin aku memurnikan potongan esensi besi ini. Seorang kultivator alam embryoro memurnikan esensi besi dingin. Lelucon macam apa ini? Si bisu tua berkata, menempa esensi besi membutuhkan keahlian tertentu. Hanya mengandalkan kekuatan kasar, tidak akan menyalakan api. Namun kekuatan kasar tidak bisa melelehkannya. Itu hanya bisa diberikan. Kultivasimu di alam embrio rod belum memenuhi standar. Saat itu adalah api dari tubuh hegemon. Itu memang sangat mendominasi. Menyembunyikan sesuatu. Apalagi yang kau punya untuk Mu'er, keluarkanlah. Mu'er, barang-barang milik nenek sudah diberikan kepadamu. Yang tersisa adalah harta benda luar. Aku memberikan ini kepadamu. Kenakanlah, dan seseorang secara alami akan datang mencarimu. Nenek, apa maksudmu seseorang akan datang mencariku? Mu'en, kamu sekarang sudah dewasa. Mulai sekarang, kamu adalah pria dewasa. Kamu bukan lagi anak-anak. Kamu harus keluar dari desa ketua cacat. Keluar dari Daksu. Sudah waktunya bagimu untuk berkelana sendiri.
Desa Tetua Cacat Daksu. Gadis. Tidak peduli apa identitasmu, kau dan Muar telah melaksanakan upacara pernikahan. Jadi kau akan selamanya menjadi miliknya. Apa yang kau dan aku lakukan? Hanya sebuah stempel. Jika sesuatu terjadi pada Moira, kau makhluk kecil juga tidak akan selamat. Aku... Nenek. Aku tidak ingin pergi. Aku tidak tega meninggalkanmu. Anak burung. Kamu harus belajar mengandalkan dirimu sendiri. Kami tidak bisa menemanimu selamanya. Bencana Daksu sedang mendekat. Kamu tidak ada di sini. Hanya pada saat itulah, aku kehilangan perasaan yang tersisa. Aku minta maaf. Itu karena aku terlalu lemah. Pergilah keluar. Tumbuhlah dengan cepat. Hanya dengan begitu kau bisa mewakili kami, melindungi Daksu. Hidup lebih dari sekadar hal-hal sekilas di depan mata kita. Dan keberadaan yang bahkan lebih hina. Mu'er. Kau harus berjuang untuk menjadi kuat. Jika seseorang merundungmu, kau harus melawan balik. Kau tidak bisa terus-menerus mundur. Setelah kau keluar, jangan abaikan kami ini. Pengawasan orang-orang tua ini. Jika ada yang berani merundungmu, maka sialan hadapi saja dia langsung. Sebelumnya itu adalah bertarung dan membunuh sepanjang hari. Mu'er, jadilah orang yang beradab. Jika kau tidak bisa menang dalam pertarungan, kau bisa menggunakan racun. the film was translated and narrated by M Media. Tenang saja. Aku akan baik-baik saja. Turunkan aku. Kakek. Nenek. Turunkan aku. Aku pasti akan melakukannya. Datang untuk menjaga Daksu. Moer, ingatlah untuk berhati-hati dalam segala hal. Jaga dirimu, Mu'el. Kinmu dan Lin Yuxiu berjalan keluar dari Daksu. Di sepanjang jalan, mereka mengetahui bahwa kerajaan kedamaian abadi telah menerapkan hukum kekosongan yang bertujuan untuk melemahkan kekuatan sekte-sekte dan menggulingkan kekuasaan sekte-sekte. Semua sekte besar merasa tidak aman dan akhirnya bangkit memberontak. Memberontak melawan istana kekaisaran, menyerang kota-kota dan merebut wilayah, menyebabkan penderitaan yang meluas. Keadilan apa? Kita semua adalah nyawa. Mengapa kita menjadi orang-orang yang terbuang? Mengapa orang-orang Daksu mati secara tidak adil dan tidak berdosa? Hei penggembala sapi. Aku harus kembali ke kota kekaisaran terlebih dahulu untuk memberitahu ayahanda kaisar tentang apa yang terjadi di Daksu. Itu benar. Kita sudah keluar untuk waktu yang lama. The Kamu film akan was kembali. translated and narrated by M Media. Kau... Apakah kau akan merindukanku? Merindukanmu.
Itu benar. Kita sudah keluar untuk waktu yang lama. Aku sudah terbiasa menjadikanmu sebagai teman. Hanya antar teman. Apa maksudmu? Tidak ada apa-apa. Kau memutar mata. Memutar mataku. Putar matamu dengan cepat. Betapa anehnya. Bodoh. Orang yang secara mendasar dapat menyelesaikan masalah Daksu hanyalah putra langit saat ini. Jika kau ingin menemui ayahanda kaisar, kau harus masuk ke Akademi Taiksul. Ingat apa yang kukatakan. Kau harus mengikuti ujian masuk Akademi Taiksul. Akademi Taixui kan? Akademi Taixui. Saat di reruntuhan terakhir, kita menggunakan suara dewa dan iblis untuk menghancurkan penghalang. Suara Konfusianisme dan Taoisme ini, apakah mereka juga akan efektif? Mengapa penghalang alam di dalam tubuhku? Dan suara ilahi di reruntuhan berasal dari sumber yang sama. Dewa-dewa seharusnya melindungi umat manusia. Mengapa mereka menghalangi kita dari melakukan terobosan dalam kultivasi? Embrio spiritual, 5 kemuliaan. Ranah 5 luminari. Ujian Akademi Taixue akan segera dimulai. Setelah 3 babak, hanya 14 orang yang tersisa. Keberanian, kejahatan, hati yang murni polos. Orang-orang ini hanya menulis omong kosong. Tua, para sarjana dari Jiangling sudah dipilih secara internal. Orang-orang Tianj juga sedang mengikuti ujian, dan juga Sang Agung dan Jenderal Besar. Tolong jaga mereka baik-baik. Baiklah, baiklah. Aku tahu segalanya tentang itu. Mereka semua ingin masuk ke Akademi Taixue. Risikonya tinggi. Sepertinya, kita harus menyingkirkan beberapa yang tidak memiliki latar belakang. 10 slot. Hanya tersisa sedikit. Beberapa babak sebelumnya menguji dasar-dasar kalian. Teknik dan temperamen. Babak ini, aku akan menguji kekuatan kalian yang sebenarnya sebagai kepala aula dari Aula Puryang. Dalam babak ini, aku sendiri yang akan turun tangan. Kepala aula sendiri yang turun tangan. Ini tidak adil. Kalian tidak perlu khawatir. Aku akan mengendalikan diriku untuk mencapai ranah yang sama dengan kalian. Kalian hanya perlu menahanku selama 3 jurus. Jika kalian tidak dikalahkan dalam 3 jurus, maka kalian lulus ujian. Pertama, mari kita singkirkan beberapa yang tidak memiliki latar belakang. Aku akan mulai denganmu. Kau pergi duluan. Di dalam kotak-kotak ini, ada 36 pedang tersembunyi. Gunakanlah The sesukamu. film was translated and narrated by M Media. Kekuatan kasar. Bukankah gurumu mengajarimu untuk mengolah energi primordial? Dengan kekuatan sepertimu,
Kau berani berpartisipasi dalam ujian agung. Tidak belajar mengendalikan. Tuhan, silakan lanjutkan. Ya ampun. Kaisar yang Feng. Libationer Agung. Libationer Agun. Tampaknya kompetisi ini, dibandingkan dengan kemampuan ilahi ini, jauh lebih menarik. Murid-murid Akademi Kekaisaranku juga terpental jauh. Jika Yang Mulia ingin melihat, maka panggillah mereka ke sini. Biarkan mereka berkompetisi bersama. Direktur Akademi Kekaisaran, kau benar-benar mengesankan. Tak disangka bahwa, oleh seorang pelajar dari alam 5 luminari, kau dipukuli hingga menjadi seperti ini. Siapa yang memukulmu? Panggil dia kemari, agar aku bisa melihatnya. Itu dia. Dialah yang memukulku. Benih iblis kecil. Itu kau. Benar-benar muda dan menjanjikan. Melapor kepada Yang Mulia. Hamba. Berasal dari Daksu. Yang Mulia, dia adalah orang buangan dari Daksu. Dia harus dibunuh. Mundur. Yang Mulia, latar belakang orang ini mencurigakan. Dia berhubungan dengan kultus iblis surgawi. Aku meminta Yang Mulia untuk menyelidiki dengan jelas. Kultus iblis surgawi adalah sekt di bawah kekuasaanku. Mereka juga rakyatku. Tetapi, kembali. Ya. Para anggota kultus iblis surgawi sangat banyak. Setengah dari pejabat di istana kami adalah elit dari berbagai sekte dan faksi. Jika kita membahas asal-usul, lebih dari setengahnya semuanya berasal dari sekte kultus iblis. Yang Mulia. Hamba datang ke sini adalah untuk mencari tempat bagi orang-orang Daksu. Yang Mulia. Mengapa Anda harus mengirim pasukan untuk menyerang Daksu? Aku awalnya mengira kau muda dan menjanjikan. Namun tak disangka, kau muda dan gegabah. Siapa yang bilang aku mengirim pasukan ke Daksu? Hanya untuk invasi kecil. Rakyat Daksu. Mereka juga rakyatku. Aku hanya ingin memahami sepenuhnya rahasia malam Daksu. Hanya dengan begitu rakyat Daksu bisa hidup di bawah langit berbintang yang normal. Yang Mulia, Daksu adalah tempat yang ditinggalkan oleh para dewa. Rakyat Daksu adalah orang-orang buangan para dewa. Kamu. Orang buangan. Orang buangan para dewa. Aku tidak akan meninggalkan mereka. Dewa mungkin meninggalkan semua makhluk hidup, tetapi aku tidak akan meninggalkan semua makhluk hidup. Mereka yang datang ke tanahku, tanpa memandang asal-usul, tanpa memandang dari mana mereka berasal. Semuanya adalah rakyatku. Bagaimana mungkin mereka menjadi orang buangan? Yang Mulia, kultus iblis surgawi sedang bergejolak gelisah. Aku khawatir bahwa, diam. Kalian semua selalu mencoba mencari suatu peristiwa besar untuk menakutiku. Secara nominal, itu menentang bangsa. Namun kenyataannya itu menentangku. Apa itu? Posisiku. Apakah kau mencoba mengambilnya? Hamba tidak berani. Kalian semua memeras bangsa hingga kering. Memeras rakyat jelata. Aku dan penasihat kekaisaran, kami berniat untuk melakukan reformasi. Aku harus memotong cakar dan taring kalian. Tidak hanya aku harus mereformasi diriku sendiri, tetapi aku juga harus mereformasi kalian. Kalian semua secara nominal mengatakan, urusan bangsa. Tindakan bangsa. Semuanya adalah instruksiku. Jika kalian menentang bangsa, maka kalian menentangku. The film was translated Kau. and narrated by Apakah menurutmu aku benar? Cukup. Baru saja. Aku telah kehilangan ketenanganku. Bangunlah kalian semua. Terima kasih Yang Mulia.
Direktur Akademi Kekaisaran. Hamba pantas mati. Kau benar-benar pantas mati. Kau Direktur Akademi Kekaisaran di Akademi Taixue. Bertanggung jawab untuk merekrut bakat-bakat terbaik di dunia. Tapi bagaimana denganmu? Namun kau terlibat dalam malpraktik dan korupsi. Fondasi bangsa. Aku akan memecatmu dari jabatanmu hari ini. Hamba. Tidak. Rakyat jelata. Hamba memohon rahmat Kaisar. Mulai sekarang, Kinmu akan menjadi murid Putra Langit. Libationer Agun. Aku memerintahkan, dari atas ke bawah, untuk menyelidiki secara menyeluruh. Siapapun yang berani terlibat dalam malpraktik selama ujian Akademi Taixue, semuanya akan dihukum sesuai dengan hukum. Hamba mematuhi titah. Kediaman Kinmu di Akademi Taixue. Libationer Agung. Apakah kamu tahu mengapa aku memang G-ilmu? Aku tidak tahu. Istri pemimpin kultus dan aku, keduanya berasal dari kultus iblis surgawi. Sejak kamu melangkah ke Akademi Taixue, aku merasakannya. Bagian, aku dianggap sebagai leluhurmu. Salam leluhur. Setelah tiba di sini, bagaimana perasaanmu? Di seluruh negara yang kan, teknik Taois dan kemampuan ilahi berubah dengan cepat. Ada tanda kemakmuran besar. Tapi, orang-orang di sini memusuhi Daksu. Dan bahkan lebih memusuhi orang-orang Daksu kami. Jika negara Yan Kan ingin mencapai kebangkitan, ia harus menetapkan target. Menetapkan musuh. Dan target itu adalah Daksu. Lalu Daksu kami layak menjadi milik negara Yan Kan. Batu loncatan. Mereka sudah hidup cukup menderita. Bangsa turun tangan secara pribadi hanya ketika rahasia Daksu diselidiki dan diklarifikasi secara menyeluruh. Bisakah Daksu menjelaskan kepada dunia untuk membuktikan ketidakbersalahan mereka? Jika itu benar-benar masalahnya, dia adalah pahlawan di antara pria bakat zaman ini. Jalan para bijak tidak ada bedanya dengan apa yang digunakan rakyat jelata sehari-hari. Siapapun yang berbeda dianggap sesat. Negara Yan Kan akan mencari tahu dariku. Aku mewariskan garis besar kitab suci iblis pemeliharaan agung dan memberitahunya. Apa yang dia lakukan sekarang adalah tepat pernyataan ini. Leluhur itu bijaksana. Jika negara Yan Kan benar-benar mencapai jalan para bijak, maka negara Yan Kan akan menjadi sekte bijak surgawi. Jika mereka tidak menyelidiki dan memperjelas secara menyeluruh, saat para pejabat dan rakyat jelata itu memasuki Daksu, orang-orang Daksu pasti akan menderita korban jiwa yang besar. Apa yang mulia katakan adalah benar. Semua tindakan yang diambil oleh bangsa adalah, aku hanya bisa mempercayai mereka. Mempercayai mereka tidak sebaik mempercayai diri sendiri. Tindakan dan upaya orang lain, semuanya adalah perbuatan orang lain. Hanya jika aku sendiri menjadi lebih kuat, barulah aku bisa mengubah banyak hal. Tetapi, seseorang menghalangiku untuk menjadi kuat. Mengapa Anda mengatakan itu? Leluhur, hambatan kultivasi di dalam tubuhmu. Apakah itu suara ilahi dari Dao Agung? Suara ilahi dari Dao Agung sedang menghalangi kita. Jika memang begitu, maka yang ilahi, apakah itu melindungi kita? Atau apakah itu menghalangi kita? Pertanyaan yang bagus. Kamu telah tiba. Leluhur. Bangsa Yan Kan. Saat kamu mengucapkan kalimat ini, kamu sudah memiliki jawabannya di dalam hatimu. Apa yang aku katakan, Tuan Kultus Muda? Ini, kuberikan padamu, bawalah bersamamu. Seseorang secara alami akan datang mencarimu. Tetapi aku berada di dalam Daksu. Aku secara pribadi menyaksikan para dewa dan iblis membantai dan melawan. Para pelindung dewi yang tersisa itu masih melindungi makhluk hidup dari Daksu. Para dewa terdahulu memang melindungi umat manusia. Namun sejak saat itu, malapetaka kejatuhan
Segala sesuatu telah menderita. Aku mengirim orang ke Daksu, menyelidiki kiasan klasik Daksu, dan menemukan beberapa jejak. Tahun ke-6420 pemerintahan Misty Radiance, fenomena langit berubah. Salju turun selama 30 hari. Awan menutupi 400.000 kilometer. Tidak ada cahaya siang yang terlihat. Korban kelaparan menutupi ladang. Bandit muncul di mana-mana. Misty Radiance memerintahkan Dewa Hot dan Raja Naga untuk melenyapkan mereka. Tahun ke-6430 pemerintahan Misty Radiance, meteor api jatuh dari langit. Hujan meteor itu seperti air pasang. Gunung berapi meletus. Gempa bumi besar mengguncang kota-kota. Bumi retak sedalam 3.330 meter dengan 10.000 jurang. Sungai-sungai mengering. Tahun berikutnya, matahari menghilang. Matahari dan bulan tanpa cahaya. Ini adalah Daksu. Bangsa. Anda ingin memasuki Daksu. Apakah karena hal-hal ini? Reformasi adalah perjuangan sekte-sekte. Negara Yan Kan menginginkan reformasi. Harus mengubah interaksi. Dari bukan orang melainkan sekte dan faksi. Harus menghadapi yang merumuskan rencana. Dewa. Aku sudah lama memasuki ranah gudang ilahi. Orang-orang di dunia yang bisa menandingi Anda dan saya dapat dihitung dengan jari. Namun The serangan film satu was jari orang itu translated and narrated by M Media. hampir melukaiku parah hingga mati. Lalu, mengapa Anda melakukan ini? Karena Yang Mulia dan aku sama-sama tidak ingin negara Yan Kan menjadi Daksu berikutnya. Jika dewa datang untuk menghalangiku, aku juga bisa membantai dewa. Pembantaian dewa. Kepala desa. Aku mewariskan teknik memperkokoh fondasi kepadamu, membimbingmu ke pintu masuk kultivasi. Kamu harus menggunakan roh primordialmu untuk memeliharanya, dan memahami hati pedang. Teknik pedang ini, di dalam hati, tidak memiliki doa, tidak memiliki iblis, tidak memiliki Buddha. Ini adalah seni membunuh dan penaklukan. Sepenuhnya menahan rintangan. Iblis juga bisa ditahan. Buddha juga bisa. Dewa juga bisa diserang. Bisakah dewa diserang? Ya, Baru saja menyadari Dao. Tanpa diduga mengaktifkan niat Kinmu. Apa yang baru saja kamu sadari? Sungguh seni serangan dan penaklukan yang kuat. Sungguh ki pedang yang tajam. Ini adalah milik kaisar manusia pertama. Serangan pedang pembantai dewa. Pedang menginjak gunung dan sungai. Bangsa benar. Jika dewa menghalangiku, maka aku harus membantai dewa. Alam 6 harmoni. Terobosan. Seperti inilah. Ini adalah seseorang yang melakukan terobosan, keributan yang begitu besar. Arah itu tampaknya merupakan kediaman Grand Libationer. Grand Libationer. Mungkinkah saudara Kiet? Menerobos ke alam 6 harmoni.
menyebabkan keributan yang begitu besar. Kultus iblis surgawi benar-benar memiliki banyak individu berbakat. Kamu, sudahkah kamu merasakannya? Aku akan membelah langit cepat atau lambat. Membelahnya. Langit adalah palsu. Gunung Dewa Barat alam atas. Kaisar manusia. Mungkinkah itu? Penguasa bintang Tiau dari alam atas. Alam bawah memiliki satu lagi yang baru. Kaisar manusia muncul. Master Taois dari sekte Taois. Penentanganku terhadap hukum reformasi negara Yan Kan bukan untuk keuntungan pribadi titik koma. Ini demi Dao. Dao menetapkan bahwa alam harus dipelihara dan diikuti, dan tidak boleh dicampuri. Metode Dewa Negara Yan Kan mencapai langit. Ini adalah Dao palsu. Memerintah atas langit dan bumi. Inilah bencana yang dialami Daksu saat itu. Negara Yan Kan harus segera menghentikan reformasinya dan memulihkan Dao alami. Jika tidak, ia akan menjadi Daksu berikutnya. Master Dao sangat murah hati. Hu Senghua. Anda adalah murid dari Master Dao, memberikan penghormatan kepada alam atas. Alam atas telah mengeluarkan dekret. Kaisar Yan Kan bertindak bertentangan dengan akal sehat dan keadilan, mengabaikan penderitaan rakyat, menyebabkan berbagai faksi bangkit memberontak, menyebabkan kekacauan besar di seluruh negeri. Oleh karena itu, fenomena surgawi telah diturunkan untuk memperingatkan semua orang. Master Dao, ku minta Anda mengirim orang untuk ikut denganku dalam menyerang negara Yan Kan dan memulihkan kejernihan pada langit dan bumi. Utusan dewa. Dekret dari alam atas. Sekte Daoku tidak berani membangkang. Namun penguasa negara Yan Kan, kultivasinya mencapai langit. Hanya mengandalkan sekte Daoku. Kita tidak bisa menang melawan negara Yan Kan. Master Daolin, tolong jangan cemas. Aku sudah memberitahu kaum Buddhis dan individu-individu saleh lainnya. Mereka saat ini sedang dalam perjalanan ke sini. 5 hari dari sekarang, kita akan bersama-sama mengirim pasukan untuk menyerang negara Yan Kan. Ya. Istana Kekaisaran Negara Yan Kan. Putri Kekaisaran. Laporan resmi. Menyangkut urusan negara. Dan terlepas dari besarnya. Mereka berkaitan dengan kehidupan rakyat jelata. Kakak laki-laki benar-benar. Apa yang terjadi dengan langit? Lihat cepat. Kemana kita harus pergi nanti? Ini adalah mata dewa. Pengawal. Yang mulia, keluarkan pejabat peringkat ke-6 ke atas di ibu kota. Harus menghadiri istana untuk membahas urusan negara. Tidak boleh ada penundaan. Ya. Kediaman Kinmu di Akademi Taixu. Jadi, ternyata kau yang mencariku. Di dalam istana kekaisaran ini, selain diriku sendiri, siapa lagi yang kau harapkan? Kemarilah. Duduklah. Duduklah. The film was translated and Ini adalah narrated by M. dupa pemandu Media. jiwa. Di perbendaharaan dalam, di antara 36.000 gulungan, aku menemukan metode yang paling cocok untuk memandu kultivasi. Teknik untuk mengutivasi roh primordial untuk terobosanmu. Kau perlu mengutivasi roh primordial. Aku akan mentransmisikannya kepadamu.
Ini adalah metode kultivasi ganda. Kita akan menanamkan kasih sayang dan hasrat satu sama lain, tanpa kenyataan sebagai suami istri. Namun menyandang status sebagai suami istri, ketika dunia sangat terhambat. Kau dan aku hanya memiliki jalan perlindungan diri ini. Istana Kekaisaran Negara Yankan. Laporan mendesak telah tiba dari wilayah utara. Salju lebat baru-baru ini telah menyebabkan rumah-rumah runtuh, menimbulkan banyak korban manusia dan ternak. Laporan mendesak dari perbatasan selatan. Salju yang turun menutupi matahari. Semua tanaman mati membeku. Salju lebat menyegel langit dan matahari tidak terlihat. Dari gurun utara hingga langit selatan. Di seluruh negara Yankan, ini adalah bencana surgawi. Wilayah negara Yankangku membentang sejauh 45.000 km dari utara ke selatan, membentang dari timur ke barat 80.000 mil. Namun salju turun di seluruh wilayah. Ini adalah kejadian yang mustahil. Kaisar Yanfeng, keluarlah dan hadapi kematianmu. Sekte Buddhis. Sekte Taois. Alam atas. Para dermawan silakan minggir. Buddhaku penuh kasih. Beraninya kamu. Jingfa, tekan. The film was translated and narrated by M Media. Aku sang kaisar. Aku tidak rela. Jangan mengira hanya kalian yang punya pembantu. Apakah kamu berani menghentikanku? Menghentikanmu. Aku ingin membunuhmu. Karma yang diciptakan oleh dermawan pasti akan menghadapi pembalasan. Orang yang benar-benar menghadapi pembalasan adalah kau. Kau tidak menyelamatkan rakyat jelata di dunia ini. Dao apa yang tahu kultivasi? Kamu membawa energi iblis, dan sudah lama menjadi sekadar pemimpin iblis. Beraninya kamu berbicara lancang tentang menyelamatkan ribuan orang. Aku memiliki Dao di hatiku. Itu adalah Buddha. Itu adalah dewa. Dan itu juga adalah iblis. Lancang. Kamu berani menghina Buddha. Lihat aku jika aku tidak menyadarkanmu sekarang. Delapan bentuk suara guntur.
Mari kita lihat apakah tanganmu banyak, atau apakah bilah pedangku lebih cepat. Cepat. Lebih cepat. Begitu cepat hingga kau tidak bisa menangkis bilah pedangku. Pertempuran malam di distrik kota saat hujan. Terputus. Di dunia ini, tidak ada teknik pisau jagal babi yang tidak bisa membunuh babi. Perintah 3 jiwa. 7 peluma semuanya terkejut. Sraha. Karena kau suka belajar cara menghindari ikatan duniawi, maka aku akan mengakhiri ikatan duniawimu. Suara iblis. Teknik penciptaan iblis surgawi. Negara Yankan memang telah disusupi oleh kultus iblis surgawi. Kaisar Yanfeng sudah lama digantikan oleh orang lain. Lin Zuan, hadir. Hadapi dia bersamaku. Baik, Master Tao. Segal pembalik langit. Dia sebenarnya memiliki ki primal yang begitu besar, tanpa gangguan. Serangannya tidak henti-hentinya. Lin Zuan, kamu berada di antara sekte Tael, mengultivasi metode ajaran sejati, orang yang disukai oleh langit. Hanya kamu yang bisa melepaskan sepenuhnya. 13 bab pertama dari 14 bab Tao. Di bawah 7 bintang. Kamu pasti layak masuk dalam peringkat 3 besar. Gunakan teknik pedang Jijiao untuk membunuhnya. Begitu Putra Tao. Pasti akan mengguncang langit dan bumi. 13 bab Tao. Buka. Dua belas bab Tao. Tao Agung tanpa batas. The film was translated and narrated by M Media. Bagaimana mungkin itu terjadi? Ini adalah aura macam apa ini? Buddha bisa membunuh. Dewa bisa dijatuhkan. Dua sekte besar, terkenal di seluruh dunia, kini binasa di tanganku. Benar-benar konyol. Menyedihkan. Satu pedang menghancurkan semua teknik. Jadi kau adalah Human Sovereign yang baru. Sangat bagus. Menghindarkanku dari repot-repot mencarimu sendiri. Maka aku harus melihat dirimu dibandingkan dengan sampah-sampah ini. Apa perbedaannya? Jadi itu adalah tubuh hegemon. Tubuh hegemon itu unik sepanjang masa. Hanya aku tubuh hegemon yang asli. Dan kau adalah palsu. Aku tidak peduli tubuh hegemon apa kamu. Aku adalah pewaris alam atas. Membunuhmu. Punya banyak.
maka aku akan menghancurkan tubuh hegemonmu. Teknik gerakan yang mengerikan. Jika kamu menggunakan ini saat melawanku tadi, aku hanya akan selesai lebih cepat. Amitabha. Selalu ada gunung yang lebih tinggi dari yang terakhir. Aku asli. Kau palsu. Apakah kau tidak butuh bukti lebih lanjut? Roh primal. Aku juga punya satu. Ini adalah tubuh hegemon. Orang biasa hanya bisa mengultivasi satu jenis ki primal. Dia sebenarnya bisa mengultivasi 4 jenis ki primal secara bersamaan. 4 jenis ki primal beregenerasi tanpa henti. Ini bukan lagi Dao yang biasa. Dengan kultivasi seperti milikmu, kau pasti mampu mendirikan domainmu sendiri. Aku tidak bisa mengerti mengapa kau memilih untuk menentang kehendak surga. Daksuku disebut tanah yang ditinggalkan oleh dewa. Jadi orang-orang Daksu layak untuk mati. Negara Yankang ingin menyelamatkan Daksu. Para dewa harus mengubah The negara film Yankang was menjadi translated Daksu kedua. and Jadi narrated rakyat by negara M. Yankang juga Media. layak untuk mati. Atas hak apa? Hidup ini pada dasarnya rapuh. Dosa apa yang telah dilakukan oleh yang lemah? Kehendak surga menentukan. Apa itu kehendak langit? Mematuhi adalah kehendak langit. Membangkang berarti menentang kehendak langit. Lalu apa kehendak langit ini? Apakah itu sofisme? Atau ajaran sesat? Berhenti mencoba menang hanya dengan kata-kata. Jika kau tidak buta, maka bukalah matamu dan lihatlah dunia ini. Lihatlah apa yang telah titahmu benar-benar akibatkan. Karena apa yang kau sebut, sebuah peringatan kecil. Jutaan nyawa telah binasa secara tidak adil. Dunia ini telah merosot menjadi neraka. Daksuku juga seperti ini. Hanya karena titahmu. Dan menyebabkan rakyat Daksuku. Mereka menjadi rakyat terbuang yang dihina oleh semua orang. Mereka sedang diinjak-injak, dibantai, disiksa sewenang-wenang dan diinjak-injak seperti bola. Apa yang mereka lakukan? Jika kau menghormati dan memuja para dewa, bagaimana mungkin para dewa bisa seperti ini? Dewa yang kau bicarakan itu, apakah layak menerima hormatku dan pemujaanku? Rakyat Daksu berdoa kepada para dewa untuk perlindungan. Tetapi para dewa tidak peduli. Rakyat negara Yankang berdoa kepada para dewa. Tetapi para dewa juga tidak peduli. Tetapi aku peduli. Kau peduli tentang hidup dan matimu sendiri, yang bahkan tidak bisa kau kendalikan. Kau salah. Aku tidak hanya ingin mengendalikan hidup dan matiku sendiri. Aku ingin mengendalikan hidup dan mati para dewa dan iblis. Dewa selamanya lebih unggul daripada manusia. Dan kau hanya bisa berlutut di hadapan mereka dan memohon ampun. Daripada berlutut di hadapan para dewa dan memohon belas kasihan, lebih baik berdiri dan menjadi dewamu sendiri.
Jika dewa dan iblis tidak binasa, pencurian besar tidak akan pernah berhenti. Hanya dengan cara ini, orang-orang dapat memegang nyawa mereka di tangan mereka sendiri. Untuk mengendalikan hidup dan matimu sendiri. Apakah kau benar-benar berpikir langit lebih milenial dari yang lainnya? Kau sama denganku. Keduanya adalah orang buangan. Jika kau tidak percaya, aku akan menunjukkannya padamu dengan jelas. Apa yang kau ingin aku lihat? Ada sebuah dinding di langit. Itu adalah pembatasan ilahi. Dan aku ingin menghancurkan langit. Kau lihat apakah itu nyata atau palsu? Mengapa kau ingin menghancurkan surga? Jika aku tidak menghancurkan langit, bagaimana aku bisa memberitahumu? Apakah itu nyata atau palsu? Surga itu palsu. Ini mustahil. Kata-kata iblis yang menyesatkan masa. Apa yang dia katakan tidak benar. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Kau tidak harus percaya padaku. Jika aku bisa menghancurkan langit hari ini, kalian semua tidak akan lagi menjadi budak bagi para dewa dan iblis. Tidak akan lagi harus mengikuti para dewa dan iblis dan memohon belas kasihan untuk disembelih sesuka hati mereka. Bagus. Aku akan membantumu menghancurkan surga. Bagus. Aku The akan film was membiarkanmu melihat dengan translated jelas. and narrated by M Media. Niat baik. Jika kau menggunakan ini, aku tidak bisa menahannya. Padang menginjak gunung dan sungai. Hancurkan. Itu. Gugusan bintang bergeser. Bintang-bintang di celah itu menghilang. Saat jalan surgawi menghilang, bintang-bintang kembali normal. Matahari, bulan, dan bintang hanyalah seperti sebuah tirai yang menggantung menutupi langit. Tirai. Ini mustahil. Amitabha. Hanya 1000 meter. Berisi matahari, bulan, Bima Sakti, dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Orang buangan. Orang buangan. Kau adalah seorang orang buangan. Kau juga salah satu dari rakyat terbuang. Kalian semua adalah rakyat terbuang. Semuanya diselimuti oleh dewa dan iblis. Rakyat terbuang. Sungai bintang yang cemerlang. Matahari, bulan, dan bintang. Semuanya palsu. Semuanya adalah buatan. Aku tidak sudi menjadi salah satu dari rakyat terbuang. Oleh karena itu, aku berjalan keluar dari Daksu. Setelah aku menemukan bahwa langit ini palsu, aku menolak untuk menerima ini. Aku akan melihat siapa yang memanipulasiku dari belakang. Tidak. Aku tidak akan menjadi salah satu dari orang-orang terbuan. Aku tidak mungkin menjadi salah satu dari orang-orang terbuan. Murid sekti Dao, ayo pergi. Kembali ke gunung. Dao mengikuti tatanan alam. Apa itu Dao? Apa itu alami? Tatanan alam itu palsu. Dao itu palsu. Seluruh hidupku, Dao agung yang kukejar, sebenarnya oleh mereka ditenun menjadi kepalsuan. Master Dao. 14 bab Dao. Tidak ada yang pernah berhasil. Bakat guru sangat luar biasa. Seumur hidupku ia belum memahaminya sepenuhnya. Jadi ternyata bukan, karena itu tidak bisa dilatih. Tatanan alam ini semuanya palsu. Bagaimana mungkin itu bisa berhasil? Amitabha.
maka langit ini selamanya palsu. Kehendak langit yang palsu memblokir hamparan langit ini. Menyebabkan metode Dao kami tampak tidak mampu maju lebih jauh. Kita semua di penjara di sini. Hanya dengan menghancurkan langit Dao, dapatkah aku mencapai kehidupan baru? Hancurkan pemenjaraan. Kelahiran kembali. Baik itu sekte Dao, ataupun kultus iblis surgawi, istana kekaisaran. Apa yang kita perjuangkan? Tidakkah mereka akan menonton kita bertarung dengan sengit? Selama kita semua bersatu, aku bisa menghancurkan langit. Ini adalah dunia ini. Apakah kau bersedia menjadi orang-orang terbuang dari alam ini? Aku bersedia menyumbangkan kekuatanku yang rendah. Aku akan melihat duel macam apa di luar surga ini. Zhu Shenghua dari alam atas ingin membentuk aliansi denganmu? Bagus. Karena kita harus menghancurkan langit, maka marilah kita bersumpah pada langit sebagai aliansi kita, aliansi langit. Dewa dan iblis memenuhi langit. Aku Kinmu telah tiba.